Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin. Seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, tips agar dapur selalu rapi dan bersih. Kali ini aku akan membagikan tips ya teman-teman, gimana supaya dapur kita itu selalu rapi dan bersih. Sini aku akan kasih tips ya teman-teman. Yang pertama, membersihkan dapur secara rutin. Bersihkan dapur secara menyeluruh atau setidaknya 1 minggu sekali ya, atau kalau bisa sehari 1 kali ya teman-teman ya, tiap hari itu. Supaya apa? Supaya dapur kita itu kelihatan selalu rapi dan bersih. Maka dari itu teman-teman, kita harus membersihkannya secara rutin ya. Kita nggak boleh bermalas-malasan untuk membersihkannya teman-teman. Kita harus diwajibkan untuk membersihkan dapur secara rutin, terutama kalau kita sudah selesai memasak ya teman-teman. Kita harus mengelap-ngelap gitu. Itu harus kita lakukan secara rutin agar dapur kita selalu rapi dan bersih. Yang kedua, menjaga kebersihan peralatan. Bersihkan seluruh peralatan dapur termasuk spon pencuci piring atau piring-piring yang udah dicuci tuh teman-teman, yang udah kering, gelas-gelas ataupun sendok dan peralatan lainnya, itu kita harus masukkan ke dalam lemari ya apabila keadaannya sudah kering, supaya nggak netes-netes gitu teman-teman. Kita langsung tiriskan. Kalau udah kering, kita langsung menyimpannya di lemari ya teman-teman. Yang ketiga, membuang sampah secara rutin. Buang sampah dapur secara rutin ya teman-teman. Kita bisa membuatnya 2, jadi khusus untuk menampung sampah organik dan sampah anorganik. Di sini umpamanya sampah organik itu ya sisa-sisa makanan atau sisa-sisa apa itu yang bikin bau ya teman-teman, itu harus kita buang setiap hari. Begitu juga dengan sampah anorganik, itu meliputi plastik-plastik ya, apa yang nggak bisa apa itu teman ya, kayak bungkus-bungkus snack, bungkus-bungkus sosis, bungkus-bungkus apa itu makanan-makanan lainnya ya yang tiap hari kita masak, itu kayak mie instan gitu, itu harus kita lainkan. Yang keempat, menjaga kebersihan lantai dan meja. Jaga kebersihan lantai dan meja setiap hari ya teman-teman, terutama kita selesai memasak ya teman-teman. Kita harus mengelap-ngelapnya tiap hari. Lantai ataupun meja itu harus kita lakukan setiap hari dengan mengelap-ngelapnya sisa-sisa minyak itu teman-teman, yang nyiprat ke sana ke sini. Yang kalau goreng ikan itu kan meletup-meletup ya teman-teman, itu harus kita gosok sesudah memasaknya itu. Supaya apa? Supaya dapur kita selalu rapi dan bersih.
kita harus semangat ya teman-teman, kita harus punya keinginan kalau dapur aku ini harus bersih dan rapi. Maka dari itu kita harus selalu membersihkannya ya teman-teman. Kalau sesudah masak ataupun apa itu harus kita lap-lap lagi ya. Yang kelima, menata peralatan dengan rapi. Tata alat masak dan makanan dengan rapi. Ya, seperti contoh ya teman-teman, kita sehabis masak kan cuci piring. Itu cuci piring, kita nyuci gelas, nyuci sendok ataupun nyuci peralatan lainnya, yaitu kalau udah kering kita harus tata kembali, kita harus taruh ke tempatnya masing-masing ya teman-teman. Begitu juga dengan kita sesudah makan ya teman-teman, kita harus menaruhnya kembali ke tempatnya. Kalau ada tudung saji ya kita harus bersihkan dulu mejanya dengan menggunakan lap. Selesai itu kita harus menutupnya lagi dengan tudung saji ya, supaya apa? Satu, supaya nggak dikerumunin lalat. Yang kedua, di sekitar meja makan itu pastinya kelihatan rapi ya teman-teman dan bersih karena sudah dilap-lap. Yang keenam, menyimpan peralatan di tempat yang sesuai. Pastikan semua peralatannya memiliki tempat, mulai dari rak, bumbu, hingga laci untuk peralatan kecil. Ya di sini teman-teman kita harus mempunyai itu ya, rak bumbu, yaitu laci untuk menyimpan bumbu-bumbu seperti itu tadi ya Bang, garam, gula, terus roiko penyedap rasa, terus ada lagi kopi, ya pokoknya semua yang ada di dapur harus kita taruh di tempatnya masing-masing. Seperti minyak kelapa, minyak goreng, ya itu sama ya teman. Minyak goreng kita taruh di tempat botolnya. Ada brambang, ada bawang, itu harus kita taruh di rak-rak bumbu itu ya, supaya kelihatan rapi dan bersih. Kalau nggak gitu teman-teman, umpamanya kita nggak punya rak bumbu ya, itu di sana sini banyak berambang, bawang itu berserakan ya teman-teman. Bawangnya ada yang di dekatnya kompor, ada yang di dekatnya magic jet, jadi nggak kelihatan rapi gitu teman-teman. Ya sebaiknya kita yang belum punya rak bumbu ya kita harus wajib membelinya. Supaya apa? Supaya bumbu-bumbu yang ada di dapur kita itu bisa tertata rapi. Ya kalau bisa itu kita juga mempunyai laci untuk peralatan kecil seperti pisau, terus apalagi itu kayak gunting-gunting ya kan, itu masih dibutuhkan di dalam perdapuran ya teman-teman, untuk memotong apa, terus pisau-pisau kecil ataupun barang-barang lainnya yang kecil-kecil itu kita taruh di laci. Sangatlah penting ya teman-teman, di dapur itu mempunyai laci atau tempat penyimpanan barang-barang. Jadi dapur kita itu nggak kelihatan sumpek, selalu rapi dan bersih, yaitu berkat nggak banyak barang dan barangnya itu sudah disimpan di lacinya ya teman-teman. Kita simpan di laci, ataupun itu lagi rak bumbu-bumbu itu bumbunya sudah ditaruh di raknya masing-masing sehingga tidak berantakan. Yang kedelapan, memisahkan barang-barang yang tidak penting.
Sebagai contoh ya teman-teman, kita harus menaruh barang-barang yang enggak terpakai di dapur itu kita taruh di gudang aja. Buat apa kalau barang itu enggak dipakai ya, itu hanya nyumpek-nyumpek dapur kita yang kecil ini. Kalau dapur aku ini kecil teman-teman ya, kalau dapurnya teman yang besar itu ya nggak apa-apa ya, tapi sebaiknya kalau ada barang yang nggak penting itu sebaiknya kita taruh di gudang. Sebaiknya kita pisahkan barang-barang yang tidak penting atau tidak terpakai, kita taruh di gudang supaya dapur kita nggak terlalu sumpek ya teman-teman, sehingga kelihatan bersih dan rapi. Itulah 8 tips ya agar dapur kita selalu rapi dan bersih teman-teman. Semoga bermanfaat ya video dari aku. Oh iya teman-teman, terima kasih ya teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku. Berkat teman-teman yang udah komen-komen di YouTube aku, terima kasih banyak saya ucapin. Berkat komen dan subscribe-nya teman-teman ini channel aku jadi berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah, semoga bisa monet ya kayak channel-channel lainnya, kayak YouTube teman-teman yang udah ada di sini dan sudah monet. Nih aku mau pingin monet juga ya teman-teman, pingin nyusul teman-teman yang sudah monet ya. Alhamdulillah kalau sudah monet di tahun 2025 ini, alhamdulillah ya, semoga disegerakan aja. Yang penting kita semangat ya teman-teman. Semangat untuk upload video. Maka dari itu terima kasih buat teman-teman semua yang udah like, komen, dan subscribe di YouTube aku ucapin terima kasih banyak. Berkat dukungan kalian semua, kini YouTube aku bisa berkembang seperti sekarang ini. Ini lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku lagi bersih-bersih kompor, ini habis masak tadi pagi ini habis masak ya teman-teman. Aku lap-lap semua, terus ini semua yang ada di bawah-bawah kompor aku lap semua supaya bersih dan rapi. Ini aku lakukan setiap hari ya teman-teman. Supaya apa? Aku pingin dapur aku itu bersih dan rapi kayak dapurnya teman-teman yang ada di channel-channel YouTube yang sering aku lihat, itu bersih-bersih semua, lebar-lebar, pada estetik. Ya ini mah dapurnya nggak estetik ya teman-teman. Maka dari itu aku harus membersihkannya tiap hari. Udah nggak estetik, nggak dibersihkan, waduh. Mau jadi apa dapur ini teman-teman. Maka dari itu aku harus rajin dan semangat untuk membersihkan dapur-dapur aku yang penuh dengan kotoran-kotoran ini ya. Tiap hari aku lap-lap teman-teman, habis masak aku lap. Itu semua aku menerapkan tadi tips yang bisa membuat dapur kita kelihatan rapi dan bersih. Itu aku terapkan semua ya teman-teman. Ayo teman-teman pada nyontoh ya. Pada nyontoh tips aku ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sesudah melihat video ini, siapa yang nggak kepingin dapurnya itu bersih dan rapi ya, semua bunda-bunda atau mama-mama di seluruh Indonesia pastinya pingin dapurnya itu bersih dan rapi. Kalau dapur bersih dan rapi tuh teman-teman, hati kita itu senang bisa melihatnya juga. Nah itu, gak terasa ya video sudah di ujung akhir. Aku akhiri dulu ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.